Hai Sobat Misteri, balik lagi bersama gua Ridwan. Bicara soal film, emang ya gak ada habisnya. Setiap bulan maupun tahun, pasti ada aja film-film terbaru yang muncul dengan kualitas yang semakin keren aja. Ya, pasti kalian udah pada tahu, apalagi kalau bukan Pengabdi Setan 2 Komunion yang lagi viral saat ini. Dan gilanya lagi, penayangannya ini masih bertahan di bioskop hingga sekarang. Gila, laku keras juga nih film. Di balik filmnya yang seru dan menegangkan, ternyata banyak penggemar dan penikmat film ini yang sangat penasaran dan kemudian mengulik sejumlah teori yang berkaitan dengan simbol-simbol yang hadir dalam film ini. Terdapat sejumlah teori pengabdi setan yang beredar luas, termasuk juga berkaitan dengan sosok-sosok seperti Raminom, Ian, Batara dan Darminah, hingga Herosase. Mari kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, di antara kalian pasti masih ingat kan dengan film Pintu Terlarang yang rilis pada tahun 2009. Nah, pada suatu scene yang dimana tokoh utama yaitu Gambir dalam film tersebut mendatangi sebuah tempat. Di dalam film itu terdapat sederet angka-angka, yaitu 4, 2, 6, 5, 1, 3, 7, dan 8. Oke, mari kita urutkan angka tersebut dengan tulisan Herosase. Jika kita urutkan dari angka 1 sampai 8, maka tulisan itu akan berubah menjadi Seahorse, yang artinya kuda laut. Nah, lambang kuda laut ini muncul pada berkas misterius yang diterima Budiman, yaitu seorang jurnalis pada film Pengabdi Setan 2. Maka dari itu, banyak dari penggemar Pengabdi Setan 2 yang menyimpulkan jika organisasi atau sekte Seahorse ini sama dengan yang ada pada film Pintu Terlarang. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Pasti yang udah nonton bakal bertanya-tanya, siapakah Raminom ini? Nama Raminom di Pengabdi Setan 2 ini cukup menjawab sekaligus terdapat pertanyaan baru. Nah, sosok yang wujudnya mirip ibu ini adalah sosok yang disembah oleh para pengikut sekte Pengabdi Setan. Ya, meskipun asal-usulnya belum begitu jelas, ada beberapa penonton yang berpendapat bahwa sosok Raminom ini bukanlah seorang penjahat. Apa iya? Menurut teori yang berkembang, Raminom merupakan satu entitas yang menjadi perantara antara Raja Iblis dan para pengikutnya. Ada juga yang berpendapat bahwa Raminom ini adalah Tuhan palsu yang memiliki kekuatan iblis. Ada juga yang berpendapat bahwa Raminom ini adalah si penyihir. Ya, gimana enggak? Ada scene ketika para sekte sedang menyekap keluarga Rini di ruangan rahasia di rusun itu. Kemudian Budiman datang untuk mengusir Raminom menggunakan senjata Peer of Anguish, yaitu senjata abad pertengahan yang biasa digunakan untuk menyiksa wanita yang dianggap sebagai penyihir. Nah, maka dari itu banyak teori yang menduga jika si Raminom ini adalah penyihir yang mendapatkan kekuatan dari iblis dan menjadi perantara iblis dan pengikutnya. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Kemudian ada sosok Batara dan Darminah yang diperankan oleh Fachri Albar dan Asmara Bigail.
dalam film ini lagi-lagi membuat penonton bertanya-tanya, kok ini orang berdua ada di film pertama dan kedua, dan munculnya itu selalu di akhir-akhir film. Dalam beberapa teori yang berkembang, sosok Bathara dan Darmina adalah sosok iblis yang sesungguhnya dan menjadi inti cerita di film ini. Hal itu bisa disimpulkan dengan kehadirannya selalu di penghujung film. Seolah-olah mereka ini cuma penonton yang menikmati sebuah kekacauan dan kematian yang terjadi. Di dalam ending film ini juga menampilkan foto KAA yang dimana terdapat foto Bathara dan Darmina yang tidak terlihat tua sama sekali. Sedangkan antara foto KAA dan setting film Pengabdi Setan ini berjarak 29 tahun. Namun ada juga teori yang kedua, yaitu menyebutkan bahwa Bathara dan Darmina adalah perwujudan dari sosok baik dan buruk. Hal itu disimpulkan ketika Bathara selalu menolong Budiman di halte menuju rusun untuk menghentikan kekacauan. Namun, agar dunia ini seimbang antara kebaikan dan kejahatan, maka sosok Darmina lah yang melambangkan kejahatan. Menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Di akhir film Pengabdi Setan, ditampilkan foto Bathara dan Darmina yang menghadiri KAA pada tahun 1955. Tentu hal ini mengartikan bahwa pergerakan sekte Seahorse ini telah ada sebelum atau sejak tahun 1950-an. Hal itu juga diperkuat dengan banyaknya pemimpin negara yang hadir pada konferensi itu, yang dimana bahwa KAA dimulai pada 18 April 1955. Akan tetapi, menurut catatan sejarah, bahwa para peserta KAA telah datang sejak 16 April 1955. Bisa jadi, para pemimpin itu telah mengadakan pertemuan terselubung yang merencanakan pembangunan rusun yang dibangun pada tahun 17 April 1955. Hal itu juga diperkuat dengan pembangunan rusun yang di dekat pantai dan jauh dari pemukiman warga. Dan lagi, pada saat itu di Boschka, Bandung, juga termasuk tempat ritual yang banyak terjadi pembantaian yang berujung kematian pada saat itu. Menurut kalian gimana? Apakah ada sangkut pautnya dengan konferensi Asia Afrika? Coba komen di bawah. Di film ini juga muncul tokoh anak kecil yang bernama Wisnu, yang juga bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat rahasia yang sama seperti Ian. Bahkan ketika di klimaks film, Wisnu dapat mengendalikan para pengikut dengan bahasa isyarat sama seperti Ian. Teori pertama, orang tua Wisnu adalah salah satu pengikut sekte dalam film ini. Makanya, Wisnu memiliki buku yang di dalamnya memiliki bahasa isyarat rahasia, sehingga Wisnu memiliki kemampuan itu. Dan teori keduanya, bahwa kemunculan Wisnu lah lawan yang sepadan bagi Ian, yang akhirnya membagi kubu manusia dan kubu sekte Pengabdi Setan. Dengan kata lain, keduanya sama-sama perwujudan dari sisi baik dan sisi buruk yang lahir ke dunia, dan mungkin akan menjadi pemimpin dari kedua kubu itu, dan akan saling berlawanan dan berperang. Bagaimana menurut kalian para penyuka teori konspirasi ini? Jika ada salah-salah kata atau informasi yang kurang, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Cukup sekian untuk video kali ini. Gua Ridwan, cabut dulu.